Jadi saya ingin bacakan dulu nih satu-satu pertanyaan dari Anda pendengar PR ya. Ada Kang Edi, kalau bayar pajak kendaraan tepat waktu bonusnya berapa persen katanya ya. Dan seharusnya yang bayar pajak tepat waktu tuh ada bonusnya katanya. Oh, ini pengen dapat bonus juga karena selalu tepat waktu katanya. Gimana nih Bu? Ada bonusnya nggak? Enggak ya kalau yang tepat waktu? Ada. Oh, kalau misalnya tepat waktu dan misalnya sebelum 30 hari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor itu dapat diskonnya 2%. Nah, kalau misalnya saat ini kita juga sedang program kita menyediakan cenderamata dan merchandise juga dong untuk yang membayar pajak kendaraan bermotor di bulan promo ini. Oke. Jadi kalau tepat waktu tuh tentu ada rewardnya ya, ada pengurangan 2% gitu ya. Itu untuk Kang Edi tadi ya yang sudah bertanya. Kemudian saya ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kang Sofyan. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih katanya dengan adanya program bebas BBNKB saya melakukan sendiri tanpa calo. Menurut saya lebih mudah dan gampang, yang penting syaratnya komplit. Jadi ayo yang mau BBN mumpung masih ada waktu dan lakukan sendiri, jangan lewat calo katanya ya. Oh, ini juga boleh catatan untuk pendengar PR yang lain ya. Jadi apalagi tadi dengan fasilitas dan kemudahan yang sudah diberikan, jadi bisa dikerjakan sendiri ya Bu ya. Betul, tentunya, sangat mudah. Betul. Kemudian ada Kang Dudi Jamaludin, mutasi gratis nggak katanya. Ini boleh ditanggapi juga nih Bu. Pak Irfan mungkin. Baik. Untuk mutasi tersendiri kita itu merupakan sebagian dari proses BBN gratis, itu ada biaya PNBP-nya Ibu. Kalau untuk mutasi itu, jadi ada PNBP yang harus dibayar. Kalau untuk mutasi R2 itu adalah 150.000 dan untuk R4 itu adalah 250.000 untuk mutasi di keluar daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP Polri Ibu. Oke, itu untuk Kang Dudi ya di bagian mutasi ya tadi pertanyaannya. Betul sekali. Kemudian mumpung masih sama Pak Irfan nih, sebelum nanti saya ke Pak Arifin, ini ada pertanyaan juga dari pendengar Pak RFM ya sore hari ini. Aduh, banyak sekali pertanyaannya ya. Sebentar. Oh, ini Kang Dedi nih. Kang Dedi. Mengenai Samsat dan BPKB katanya yang dipisah. Jadi pengalamannya saya cabut berkas di gedung BPKB. Sebelumnya ke Samsat Soekarno-Hatta dulu. Dari gedung BPKB disuruh balik lagi ke Samsat Soekarno-Hatta ke bagian fiskal, baru ke Samsat tujuan. Jadinya bolak-balik. Nah, ini mungkin karena ketidaktahuan ya atau belum dapat informasi. Seperti apa informasinya Pak Irfan? Informasi yang kami berikan dari Ditlantas, kebetulan kita sudah memiliki gedung BPKB baru Ibu. Jadi untuk segala proses yang berhubungan dengan BPKB kita pusatkan di gedung BPKB yang baru. Dan untuk fiskal tersendiri itu kebetulan bagian dari Dispenda Bapenda Ibu. Jadi sehingga untuk pengeluaran fiskal itu harus di Samsat yang asalnya Ibu dari kendaraan tersebut, misalkan di Bandung Timur, Bandung Barat ataupun Bandung Tengah, demikian. Jadi kita itu untuk arsipnya memang ada sebagian yang di Bandung Timur ataupun juga sekarang itu kalau untuk kendaraan baru sudah dipusatkan di gedung BPKB yang baru Ibu. Jadi kita pun masih transisi Ibu. Untuk kendaraan-kendaraan lama masih ada di gedung Bandung Timur mungkin Ibu. Betul. Untuk kendaraan yang baru kita udah alihkan Ibu di gedung yang baru, di gedung baru ya? Itu Ibu. Betul. Jadi demikian. yang lama-lama mungkin masih ada separuh masih prosesnya gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin Ibu. Betul. Sebagai informasi juga untuk Anda ya, bahwa gedung BPKB itu udah gedung sendiri pendengar PR ya. Jadi untuk Anda yang nanti mungkin mau ngurus-ngurus harus sudah tahu ya, gedung BPKB jalan apa Pak? Di Jalan Soekarno-Hatta Ibu. Betul. Jadi masih dekat Samsat Bandung Tengah sekarang itu Ibu, yang dekat jadi arah metro Ibu. Betul. Oh, itu tuh jadi Bandung Tengah ya? Iya, sebelumnya sebelumnya betul, ya. Betul sekali. Lingga ya. Sebelum betul. Kawaluya. Bollywood itu Ibu. Hotel Bollywood ya. Jadi silakan nih untuk Anda ya yang mau ngurus-ngurus, sudah ada gedung sendiri ya, gedung BPKB. Itu pertanyaan dari Kang Dedi. Nanti akan saya bacakan lagi ya pendengar PR beberapa pertanyaan lain, tapi saya ingin ke Pak Arifin dulu tentunya ya. Pak Arifin nih mengenai denda SWDK LLJ ya. Ini tentunya untuk pendengar PR seperti apa denda ini?
Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan terkait dengan Jasara Harja. Untuk Jasara Harja adalah perusahaan BUMN yang menjalankan tugas dua undang-undang. Ya. Di sini Undang-Undang 33 nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964. Di mana Undang 33 ini tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Jungto PP atau Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Di sini Jasara Harja mengutip iuran wajib kendaraan bermotor umum, yaitu IWKBU disingkatnya. Di situ adalah perlindungan jaminan bagi setiap penumpang alat angkutan umum baik di darat termasuk kereta api, laut maupun udara apabila mengalami musibah kecelakaan dalam perjalanan mulai dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat tujuan sesuai tarif atau ongkos angkutan yang berlaku. Nah, di sini harus ada di ketentuan tersebut bahwa penumpang kewajibannya yaitu tiap penumpang yang sah dari kendaraan umum, tentunya juga kendaraan umumnya yang sah juga, kereta api, pesawat terbang ataupun kendaraan di darat ya, wajib membayar iuran ya yang melalui pengusaha pemilik alat angkutan yang bersangkutan. Dan penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari membayar iuran wajib. Sedangkan yang kedua yaitu kita menjalankan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, Jungto Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di sini kita bersama dengan mitra dari Bapenda dan kepolisian di kantor Samsat bersama sebagai tim pembina Samsat. Di sini Jasara Harja mungkin bisa dilihat di dalam STNK-nya para pendengar VRFM bahwa di situ tertera SWDKLEJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLEJ tadi saya sampaikan. Itu adalah perlindungan jaminan bagi setiap orang yang berada di luar, ya saya tegaskan kembali, di luar kendaraan bermotor penyebab kecelakaan, pejalan kaki dan sejenisnya, dan atau orang yang berada di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan dan bukan sebagai penyebab kecelakaan. Itu yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 1964. Terkait dengan tadi pertanyaannya Teh Bia ya, apa denda ya tadi ya, betul. Yang mungkin terkait dengan program sekarang ini adalah pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jasara Harja juga turut mengikuti dalam program tersebut, memberikan insentif ya kepada wajib pajak, yaitu dengan membebaskan denda tahun lalu ya, tahun-tahun yang lewat gitu ya, denda SWDKLJ, sedangkan untuk pokok dan denda tahun berjalan tetap dibayar. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Baik ya, itu mengenai denda pendengar PR. Kemudian saya ingin tahu juga nih Pak Arifin, tentunya tanggapan dari Jasara Harja ya, pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor nih Pak. Sepenting apa sih Pak Arifin? Oh ya, memang sangat penting sekali ya dengan membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini, yaitu pertama SWDKLJ tadi itu ketika kita telah membayarkan pajak kendaraan bermotor, sebelum itu kita juga sampaikan bahwa ini untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan tadi yang diatur oleh Undang-Undang 33 dan 34 dan PP Jungto PP nomor 17 dan 18 tahun 1965 dan juga kan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor juga itu akan dilakukan registrasi ulang. Nah, itu pentingnya nanti apabila wajib pajak atau pemilik kendaraan tersebut mengalami musibah kecelakaan, kami dapat mudah untuk
menelusuri di mana mungkin domisili dan tempat tinggalnya korban kecelakaan tersebut gitu untuk menindaklanjuti terjadi korban kecelakaan. Betul. Jadi ini mungkin kalau kita menilik tadi apa yang disampaikan Bu Ida, pentingnya kita untuk balik nama kendaraan ya Bu ya, karena akan berkaitan sekali ketika terjadi kecelakaan ini ya. Jadi bukannya kita pengen kecelakaan tentu ya pendengar PR, tapi ini untuk antisipasi kalau memang terjadi kecelakaan pada kita ya. Nah artinya Pak Arifin penting sekali ya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini ya Pak ya dalam pajak bermotor. Betul, jadi manfaat dari membayar SWDKLJ ini otomatis pemilik kendaraan telah mengalihkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak ketiga yaitu Jasara Harja, tapi bukan termasuk dengan kerugian harta bendanya atau kendaraannya, tapi jiwanya saja kalau untuk di Jasara Harja. Demikian. Oke ya. Nah ini terkait dengan besarannya SWDK-LLJ ini untuk kendaraan bermotor berapa nih Pak? Oh baik. Untuk besaran SWDK-LLJ untuk kendaraan bermotor, besaran SWDK-LLJ pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat-tempat pembayaran pajak khususnya di Samsat Induk maupun Samsat ini sama ya. Namun untuk besaran itu berbeda-beda ya tergantung jenis kendaraannya. Sebagai contoh untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor di bawah 250 cc itu dikenakan biaya nominal sebesar 35.000. Itu dalam setahun ya. Dan kendaraan roda 4 pribadi dikenakan nominal sebesar 143.000. Oh, itu di atas 250 cc untuk ya? motor ya tadi 35.000. Oke ya. Kalau untuk kendaraan roda 4-nya kendaraan roda 4 itu untuk yang kendaraan pribadi ya biasa itu ya kayak itu mobil sebesar 143.000 setahun. Oke ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu mahal ya. Betul. Jadi bisa jangan Anda lewatkan pajak kendaraan dan tentunya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintasnya juga ya pendengar PR. Kemudian terkait dengan besaran santunan nih Pak Arifin bagi korban kecelakaan lalu lintas berapa Pak? Baik, saya jelaskan terkait dengan besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pertama ada 4 kriteria ya yang sesuai diatur dalam tadi peraturan pemerintah terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017, yaitu jika korban kecelakaan meninggal dunia, ahli waris yang mendapatkan santunan dari Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk korban kecelakaan mengalami luka-luka diberikan jaminan biaya perawatan di rumah sakit sebesar maksimum 20 juta rupiah, dengan ada tambahan terkait dengan ambulan 500.000 dan 1 juta di UGD ya. Lalu kita informasikan juga, kita juga telah bekerja sama dengan kurang lebih 25 rumah sakit di Kota Bandung. Jadi apabila mengalami musibah kecelakaan dan melapor ke kepolisian, khususnya untuk di Kota Bandung ini di Polrestabes Bandung ya, di Polres Bandung. Di sana korban kecelakaan melapor kejadian kecelakaannya. Lalu yang ketiga itu untuk korban yang mengalami kecacatan, maka korban diberikan santunan cacat tetap maksimal juga 50 juta rupiah. Dan keempat untuk korban yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, akan diberikan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Oke, itu tadi pendengar PR. Tapi ada nggak sih Pak perlindungan yang tercover dan tidak tercover? Betul. Ya, tentunya kan tadi undang-undang kita sampaikan ya. Untuk yang nomor 33 tadi ya, itu penumpang. Tentunya kita sampaikan santunan yang tercover yaitu kepada penumpangnya ya. Tentunya yang tadi menaiki atau menumpangi kendaraan umum yang sah tentunya ya, sehingga dia terdaftar dalam pemerintah, diberikan izin untuk mengangkut penumpang umum. Nah itu tercover. Lalu yang kedua yang terkait dengan Undang-Undang 34 yaitu tadi yang terjamin adalah pejalan kaki ya atau penggayuh sepeda, itu dijamin oleh Jasara Harja apabila terjadi ditabrak kendaraan bermotor gitu. Dan tabrakan 2 kendaraan atau lebih juga sama, itu yang terlibat di situ diberikan santunan juga. Lalu
Yang di kedua itu ada yang tidak dijamin, yaitu kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan jatuh, tergelincir atau yang tidak disebabkan oleh kendaraan motor yang lain. Karena tadi di undang-undang dijelaskan yang dijamin adalah yang berada di luar kendaraan yang menyebabkan kejadian kecelakaan. Kalau sebagai penyebab itu tidak dijamin. Oke ya, itu